Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tadi terkait SKB sudah kami jelaskan. Selanjutnya akan kami jelaskan bagaimana mekanisme pengisian kekosongan formasi. Jadi nanti setelah SKB ada integrasi, ya integrasi SKB, penggabungan nilai SKD dan SKB. Kemudian ada mekanisme pengisian kekosongan formasi atau mungkin ada yang menyebutnya istilah dengan optimalisasi, gitu ya. Itu dilakukan by system, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu mengusulkan. Ini yang kami temui di beberapa penyelenggaraan yang lalu. Selalu saja masih Bapak Ibu mengusulkan baik kepada kami di Menpan maupun kepada BKN untuk mengisi kekosongan itu. Itu tidak perlu dilakukan seperti itu Bapak Ibu sekalian, karena akan dilakukan by system. Akan kami jelaskan seperti apa by system tersebut, mungkin lebih jelasnya dengan menggunakan gambar berikut ini. Pertama Bapak Ibu sekalian, ini gambar adalah contoh misalnya jabatan ahli pertama perawat, ya. Kualifikasi pendidikannya adalah nurse, kemudian unit penempatannya adalah RSUD Banama. RSUD Banama, jumlah alokasi yang diperoleh adalah 8. Kemudian instansi bisa membaginya dari 8 alokasi formasi tersebut, dibagi menjadi formasi umum sejumlah 5, kemudian formasi khusus sejumlah 2, formasi disabilitas sejumlah 1, seperti contohnya adalah seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebentar saya pakai laser. Ini adalah alokasi yang ditetapkan. Umum 5, cum laude 2, disabilitas adalah 1. Kemudian mereka akan mendaftar, kemudian akan melakukan SKD dan SKB. Peserta SKB adalah 3 kali formasi. Jadi kalau 5 adalah 15, kemudian kalau cum laude 2 kali 3 adalah 6. Dan seperti misalnya di sini tidak ada formasi disabilitas ternyata kosong, Bapak Ibu sekalian. Kosong. Kosong di sini bisa karena tidak ada pelamar atau gugur semuanya. Jadi ini kosong, yang disabilitas yang tadinya 1, kemudian tidak ada peserta SKB, kosong di sini. Ini biarkan saja Bapak Ibu sekalian. Biarkan saja selesai SKD, biarkan selesai SKB, biarkan nanti diisinya adalah selesai integrasi SKD SKB. Bagaimana mekanismenya? Saya jelaskan. Jadi tadi yang formasi umum 5 itu ada peringkat 1 sampai dengan 15. Maka yang lulus hanya 5 orang. Sedangkan ranking 6 sampai dengan ranking 15 tidak lulus. Tersisa tidak lulus. Demikian juga formasi cum laude. Ada 2, peserta SKB-nya ada 6, sehingga yang lulus hanya 2, dan tersisa 4 orang. Nah, yang sisa-sisa tadi tersebut Bapak Ibu sekalian akan dikumpulkan untuk proses pengisian formasi kosong. Tapi bukan pengumpulan secara fisik ya, maksud di sini adalah datanya dikumpulkan, kemudian by system akan dilakukan proses pengisian formasi kosong. Caranya seperti apa? Bahwa mereka yang sudah dikumpulkan di sini akan difilter dulu, disaring mereka yang lulus nilai ambang batas SKD formasi umum. Ya. Jadi harus lulus SKD formasi umum. Bukan mengikuti SKD lagi tidak, tapi nilai ambang batasnya lulus SKD formasi umum. Kita ketahui bersama bahwa nilai ambang batas untuk cum laude maupun disabilitas itu berbeda dengan umum. Dan untuk mekanisme pengisian kekosongan formasi, maka yang bersangkutan harus memenuhi nilai ambang batas formasi umum tadi. Kemudian setelah memenuhi nilai ambang batas formasi umum, di ranking, dan ranking pertamanya lah yang akan menempati formasi yang kosong di disabilitas tadi. Selanjutnya, bagaimana kalau seandainya formasi umumnya yang kosong, Bapak sekalian? Formasi umumnya yang kosong. Tadi yang 5 ini ternyata tidak ada satupun yang ikut peserta SKB. Maka pengisiannya pun juga bisa dilakukan dari formasi cum laude maupun formasi disabilitas, Bapak sekalian. Nggak usah khawatir. Akan diisi, tapi sekali lagi bahwa mereka yang bisa ngisi adalah mereka yang memenuhi nilai passing grade SKD formasi umum. Kemudian di ranking, maka ranking 1, 2, 3, 4, 5-nya akan menduduki di formasi umum tersebut. Begitu mekanismenya Bapak Ibu sekalian. Untuk di unit yang sama. Selanjutnya, ada mekanisme pengisian di unit yang berbeda. Di unit yang berbeda. Kalau tadi unitnya sama, kemudian sekarang adalah unit yang berbeda. Sebagai contoh di sini,
sama, masih kami gunakan perawat dengan kualifikasi nurse, tapi di RSUD Cemara itu alokasinya 4, kemudian dialokasikan untuk umumnya 2, kemudian kumlotnya 1, disabilitasnya 1, kemudian ada nurse juga di Makrayu, Puskesmas Makrayu 2, kemudian formasi umumnya 1, formasi khusus disabilitasnya 1. Kemudian di Puskesmas Kertapati umumnya 1, Puskesmas Keramasan formasi umumnya 1. Itu juga akan dilakukan pengisian kalau seandainya seperti di gambar ini, Puskesmas Kertapati ternyata kosong. Ternyata kosong, tidak ada pelamarnya atau tidak ada yang lulus SKD. Itu diisi dari tempat lain. Diisi dari RSUD Cemara maupun Puskesmas Makrayu. Dalam hal ini diselesaikan dulu mekanisme yang horizontal tadi, ya, yang unit sama, kemudian kumlotnya diisi dulu kalau terjadi kekosongan dan seterusnya disabilitas ini, baru kemudian dilimpahkan ke unit yang lain. Dan ranking pertamanya secara random, sekali lagi secara random, ya, akan atau secara acak akan ditempatkan by system oleh sistemnya di BKN. Jadi bisa saja yang ranking pertamanya menduduki di Kertapati atau bisa saja di Keramasan. Itu nanti terserah secara random. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengusulkan. Baik,